Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul pagi hari ini The Christian Life, hidup orang Kristen. Berapa banyak dari kita yang sudah melalui waktu-waktu ini, apa saya ini Kristen yang bagaimana? Yang namanya Kristen ada tetap, yaitu pengikut Kristus. Semua katakan amin. Pengikut Kristus yang bagaimana? Di bulan Desember, di awal tanggal ini, kita mulai menyiapkan hati kita. Kita mulai menyiapkan kehidupan kita. Kita mulai berbenah diri. Karena hari esok pasti ada harapan yang baik untuk kita. Mari kita baca bersama di dalam nats pagi hari ini. Diambil di 1 Petrus 4 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan lebih, membaca jelas dari belakang, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Above all, love each other deeply, because love cover over multitude of sin. Mungkin dari tadi kalau diperhatikan, ngapain Bu Retno kok bawa ini, sudah ada bawa ini gitu ya. Nah, cover over. Kalau kita, ini kenapa ayat ini kok bisa jadi diangkat? Ada yang mengatakan, sebab kasih menutupi banyak dosa. Dosanya siapa? Dosanya siapa yang ditutupi? Atau siapa ini? Jadi sampai ada perdebatan ayat ini. Dan ada dua pendapat. Saya rasa Tuhan, setiap kami ini manusia ini terbatas. Pengetahuan kita ini, otak kita ini lebih besar mungkin ya. Terbatas untuk memahami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya pendapat yang pertama itu ada dari komentari. Ada Calvin, ada Barclay gitu ya. Yang pertama mengatakan, kalau gitu kasih menutupi banyak dosa. Banyak aja berbuat kasih. Kalau kita dengar ada begitu banyak. Mulai orang-orang yang cukup, lebih dari cukup. Mereka kesana kesini, banyak berbuat kasih. Tapi itu kalau mereka mau mencalonkan diri dari menjadi pimpinan daerah, ya enggak? Ya enggak. Nah, mereka banyak berbuat kasih, kirim sembako, lalu diupload ke sosmed, banyak berbuat kasih, menutupi seakan-akan dosanya. Tetapi itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang lain dari komentari. Pendapat yang kedua, mengasihi seseorang dengan menutupi kesalahannya, dengan tidak melihat orang itu bagaimana. Ingat, kasih Allah kepada manusia yang tidak melihat, tapi menutupi dosanya. Cover over. Ini saya anggap seperti manusia. Tadi saya pikir dari pagi, siapa ya bisa saya mintai tolong. Katakanlah Mbak Evelyn, saya suruh maju ke depan. Saya Mbak bungkus kelambu, spray gitu ya. Saya tutup dia seperti ini. Saya tidak sedang bermain sulap, saudara. Pagi gini, bim salah bim, jadilah bukan. Tetapi pada saat seseorang, dia itu loh kok mencekno ya. Lek Natalan itu loh, gak tahu metu. Waya bersih-bersih gereja, gak tahu metu. Tapi nanti kalau ada undangan, nomor 1. Tidak usah angkat tangan. Nah, kita menutupi kasih seseorang tersebut
kita tidak melihat orang ini kayak gini ya, sudah tak doano, sudah tak parani, sudah kasih. Seseorang yang menjadi tisu ini menutupi hal yang tidak baik darinya. Seperti Allah mengasihi umat manusia yang tidak melihat pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita dibuangnya ke dalam tubir laut, tidak diperhitungkannya. Coba kalau kita diperhitungkan, bagaimana? Cover our sin, kita tidak melihat. Jadi kalau kita mau berbuat baik, bukan supaya dosa saya atau seseorang yang berbuat kasih itu supaya ditutupi dosanya. Tetapi saya melihat dia perlu kasih Allah. Dan seandainya pun seseorang yang berbuat seperti tisu ini untuk menutupi, dia akan semakin besar wadahnya. Amin. Seperti pipa, kalau dia menyalurkan berkat terus. Seperti pipa yang memberi dengan orang yang hanya menerima. Itu berbahagia orang yang seperti pipa. Karena medianya, wadah pipanya, semakin dia besar memberi, pipa semakin besar. Dan berkat itu disalurkan melalui kita. Amin. Di manakah pendapat kita tentang ayat ini? Kita mau menjadi hanya yang memberi, atau kita sekedar yang diberi? Sebab itu kasih menutupi banyak dosa. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat di atasnya sesungguhnya. Boleh bantu klik? Yang 1 Petrus ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu itu berbicara tentang apa? Waktu. Nah, tidak sengaja dari jemaat di sini yang kelahirannya di bawah tahun 70-an, misalnya tahun 60. Kalau tahun 50 ada yang masih hadir, tahun 60-an itu disebut generasi baby boomers, termasuk saya mungkin Itu dikatakan adalah generasi yang paling dia mengalami segala teknologi. Jadi kita ini merasa seperti lengkap. Dari sini generasi yang baby boomers ini, dulu kita kenal HP enggak Pak Darman? Tak ada. Tapi lek janjian, kenapa mesti pas ketemu? Ya enggak? Di sekarang, anak sekarang, HP sudah canggih. Janjian, kadang-kadang telat. Zaman dulu enggak ada kan HP. Kalaupun ada, itu orang-orang yang cukup dan pakai telepon. Jadi kalau janjian, halo, iku lek punya telepon, lek gak ono, wis pokoke percaya. Iya enggak? Kita ini ngalami engkle, ngalami gobak sodor, ngalami kasti, ngalami main anggone kedung. Tahu ya kedung? Sungai. Ya itu, seperti sekarang ada kolam Sumber Sewu. Jadi kalau kepengen ke kedung, cobalah ke kolam. Sumber yang melimpah. Amin. Nah, orang-orang yang demikian, dia ngalami, dia tahu artinya tekanan. Tekanan hidup saat itu, nang sawah, nang gereja mlaku, pelayanan bapak yang dulu dari sana jalan. Tapi anak sekarang rumahnya deket aja, naik motor. Akhirnya badannya kurang gerak, alias mager. Kena titik, kepencet sedikit, aduh gitu ya. Nah, inilah kita. Segala sesuatu sudah dekat. Kenapa Petrus ini mengangkat ayat ini? Seorang rasul
yang dekat dengan Tuhan, bahwa dia berpesan kepada jemaat waktu itu, mengatakan, segala sesuatu dekat, kuasailah dirimu. Kalau ingat, kendalikan diri, kuasalah dirimu. Yang dikuasai apanya? Segala keinginannya. Mungkin kita tidak jadi semua di sini menjadi pemenang, tapi kita bisa jadi tenang. Amin. Kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Ada tantangan di pagi hari ini. Biasanya bulan Desember. Tahun ini saya libur dulu, tidak memberi wewehan. Tapi tadi firman-Nya memberi dan mengasihi. Ada satu yang bisa kita kirim. Kalau kita tidak bisa ngirim roti, kita kirim dongo. Amin. Saya mau tantang. Mulai tanggal 1 Desember ini, mungkin belum diterapkan bukan diterapkan, nanti pasti ada programnya dari gereja. 1 orang, kita berdoa. Kalau yang belum ada komselnya, ada jemaat yang baru. Aku gak harus jenenge. Kenal. Halo, shalom, selamat pagi. Siapa namanya? Bapak Alex, tinggal di mana? Oh iya, besok, sekarang tanggal 1. Saya mau mendoakan Tuhan Bapak ini. Saya berdoa, anggota komsel kira-kira ada yang 6, 10. Ingat enggak? Bapak siapa, Ibu ingat enggak? Ingat toh, kalau komsel kan paling dikit. Sekarang saya tanya, ada yang belum masuk dalam komsel? Enggak usah angkat tangan. Yang belum masuk, engkau tetap didoakan. Pagi hari ini, mungkin kita tidak bisa mengirim sesuatu. Bahkan pemberian kita itu dianggap sebagai sesuatu hal yang. Tapi pada saat kita memberi dengan tulus, dengan berdoa, doakan kehidupannya, doakan anaknya. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin setiap pergumulan, setiap kita tidak tahu. Disalami kok mencucuai sih wong iki mau. Opo sih? Salah sopo aku? Disalami kok meneng ae yo tadi yo gitu ya. Kita enggak tahu orang yang kita salami tadi punya masalah yang besar. Kita enggak tahu, mungkin dalam tubuhnya ada yang enggak enak, dia enggak nyaman. Mungkin hatinya bergejolak. Tuhan, ini bulan Desember. Saya rindu membawa sesuatu persembahan seperti orang Majus. Mazmur atau kemenyan. Saya ingin memberi Tuhan ke gereja. Tapi ki ya apa Tuhan? Apa yang bisa saya beri? Doa. Amin. Saya tantang. Pagi ini siapa yang mau berdoa? Untuk siapa? Untuk anggota komsel. Untuk keluargamu. Untuk Bapak Gembala. Untuk tim-tim pelayan Tuhan. Kami ini perlu didoakan loh. Amin. Sebab itu waktunya sudah dekat. Kuasailah dirimu. Orang kalau umek, kalau tidak bisa menguasai diri, pesta ke sana, pesta ke sini, main ke sana, boleh. Kerja ini ke sana, ke sini, pelayanan ke sini, ke sana, luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri menjadi tenang, kita itu enggak bisa berdoa loh. Ya toh ya. Pagi-pagi, jadi pelayan asar, biasanya berangkatnya 6:30 sewante. Lek jadi asar, lek kalau jadi yang penerima tamu di depan harus pagi-pagi. Gowo jam 5, apalagi rumahnya agak jauh. Harus diperhitungkan waktunya. Wah ayo cepetan berangkat anaknya. Aku jadi gorong ini mang. Ayo kita ini pelayan. Wish berangkat. Loh, wis teko gereja. Lali gak doa iku mau budal ae. Lali epe kerja mau gopo nang sawah. Belum berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ada yang mau mengangkat tangan? Untuk keluargamu, untuk saudaramu di komsel, untuk saudarimu. Kita ini hamba-hamba Tuhan, kita adalah life Christian.
kita adalah pengikut Kristus. Satu sama lain kita saling mendoakan. Di ayat berikutnya, kalau kita sudah berdoa, apa yang caranya mengasihi itu bagaimana? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dalam bahasa Inggrisnya, offer hospitality to one another without grumbling. Apa? Grumbling apa grumbling gitu ya? Ngomongnya grumbling. Offer hospitality. Pernah enggak kalau di rumah sakit hospital gitu? Dengar enggak? Di Surabaya hospital internasional gitu loh, hospital. Itu ternyata memberi tumpangan. Ada seorang misionaris datang ke suatu pedalaman. Ada rumah jemaat yang mau menampung. Oh ya, untuk pelayanan. Enggak apa-apa, kita membagi kasih. Tetapi ada orang yang juga pura-pura mau cuman nginap gratis. Dikasih makan, diberi tumpangan rumah. Bapak Ibu Saudara, saya pernah enggak punya rumah. Ya pastilah. Maksudnya rumahnya orang tua ya ada. Iya kan ada. Tapi kalau kita sudah menikah sendiri gitu ya, kami ngontrak. Nah, ngontrak itu di kebun waris. Itu ya kalau hujan Desember zaman dulu ya bocor. Banjir. Kalau di sini enggak ngerasain banjir. Orang kalau ngerasain banjir, sing cuwili ku seneng. Kolam renangan, ikan-ikanan, ditambahi kalau kapal-kapalan. Tetapi orang tua gimana? Gopo kabeh menyelamatkan. Iya enggak? Tempat tidurnya gopo. Kalau enggak pernah ngalami kebanjiran, it's fine-fine aja, enggak apa-apa. Tapi orang yang pernah enggak ada tempat tinggal, kalau dikasih tumpangan aja. Mari Bu, enggak apa-apa. Saya ajak ke rumah saya tumpang gitu loh. Kalau seminggu enggak apa-apa, sebulan enggak apa-apa, 3 bulan. Suwe-suwe sing di rumah, enggak bayar listrik ente akeh. Kasihan memang kadang, enggak ada pekerjaan, anaknya banyak. Kita memberikan tumpangan, memberi beras, anaknya kayak susu, kayak jajan. Tapi terkadang kita mengasihi ini kita menutupi banyak dosa. Kita enggak lihat model orangnya dek iki kok MALAS apa itu? Enggak ada orang bodoh. Yang ada orang MALAS MAGER. Mager. Gak mau kerja. Itu ewo. Itu repot. Orang yang mengasihi itu pasti mau direpotkan. Kalau ada basar di depan, kita memberi. Kalau kita wewean, saya tanya ibu-ibu yang masak atau pesen, itu kita nganter-nganter sedinoan. Mari ngono menene ya apa? Padahal itu aduh, padahal itu kita memberi berkat loh. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Itu yang dimaksudkan kuasailah dirimu, itu badan kita itu juga tanpa gramling, tidak menggerundel. Aduh, melayani Tuhan ke gereja. Sudah diinteni ki pelayan-pelayan Tuhan. Janji ini jam piro latihan. Saya dulu di WA, OTW. Padahal ini ada orang-orang yang disiplin, sudah disiplin. Mari kita saling menghargai. Hargai dengan apa? Mengasihi dengan waktu. Itu tanda kita mengasihi seorang. Hospitality. Orang kalau ke rumah sakit itu jadi seneng gak sih? Nginep di rumah sakit seneng gak sih? Iya, ini namanya hospitality. Harusnya kita yang menumpang ini kalau merasa kita kan ya gak enak. Hospitality aja bayar enggak? BPJS gak bayar aja nih buretnos, pokoknya moro-moro pulang dibayar pemerintah.
Tapi ada orang-orang yang memberkati dengan membayar BPJS itu dipakai untuk yang tidak bisa. Kelas bawah, kelas atas. Tetapi apakah kita terus-terusan di hospitality, di tumpangan itu? Masih rumah sakit itu, saya kan rumah sakit yang Bapak Ibu Saudara kalau lihat. Rumah sakit sekarang tambah titik apa tambah akeh? Tambah api apa tambah elek? Tambah api hospitality-nya. Tapi saya enggak mau. Kalau bisa, ya tapi yang namanya sakit kan juga bisa sih betul. Tapi kalau bisa Tuhan berikan kami sehat. Ya enggak? Enggak usah nginep-nginep nang hospitalan saya bilang gitu. Kalau bisa sakit, kalau bisa pakai apa-apa yang bisa sembuh, harus olahraga Tuhan. Supaya saya enggak sakit-sakit. Pelayan Tuhan itu juga perlu olahraga. Pelayan katakan amin. Mau pelayanan, aduh perutku sakit. Aduh pilek-pilek. Olahraga. Perbaiki pola makan, pola hidup, pola tidur. Pola asah juga kepada anak. Pola hati. Saya tidak akan dengan satu katakan kakean. Itu. Makan kita diatur. Hospital, kesehatan kita, offering. Kita enggak mau numpang terus. Kita harus berdiri di tempat kita sendiri. Amin. Berikutnya, ayat yang berikutnya adalah sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Allah mengasihi kita, menutup segala dosa-dosa kita. Jadi ayat yang pertama tadi, kasihilah sesamamu supaya kasih itu menutupi banyak dosa. Dosa siapa yang ditutupi? Dosa kita. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan datang tidak untuk dilayani. Tetapi ternyata yang dilayani ini pasti orang yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan melayani tisu sama yang biru lebih besar yang tisunya. Kalau Bapak Ibu Saudara berada di gereja ini untuk melayani, hal yang paling sekecil apapun itu sudah berbuat kasih. Amin. Dengan mengirim doa. Tidak apa-apa, tahun ini kita tidak mengirim-ngirim, tapi mengirim doa. Karena dengan doa jemaat Tuhan disatukan di dalam kasih Tuhan. Itu menyatakan bahwa engkau adalah pengikut Kristus. The life, Christian life ini loh. Kita ini umat Tuhan yang saling mengasihi. Amin. Kita perlu mendoakan. Kita perlu mendoakan. Doa itu kadang tidak kelihatan. Tapi besar kuasanya. Amin. Perlu berapa tahun sampai Tuhan Yesus datang. Saya mendoakan seseorang. Tuhan, aku berdoa. Itu setiap hari kami doakan. Kiranya Tuhan menjamah. Ubahan Tuhan. Bojoku ini ubahan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tuhan, aku berdoa buat anakku ini Tuhan. Ubahan karakternya, hatinya itu supaya dikalibrasi dengan firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa setiap hari. Aku mendoakan orang ini Tuhan. Orang ini ku pertama itu bencek no Tuhan. Juwengkel no. Tapi aku mau berdoa. Aku mau menutupi kasih-Nya Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang. Tidak tahu pertobatannya. Tapi Tuhan bekerja. Amin. Mungkin pertobatannya kita nggak tahu kapan. Percayalah, doa itu tidak menguap begitu saja. Doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu, biarlah kita belajar. Ambil waktu mengasihi dengan apa? Jadilah tenang dengan berdoa. Tuhan Yesus datang di dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia di bulan Desember. Di sebagian besar Palestina yang namanya Bethlehem, kota Daud. Waktu kami ke sana,
itu sebagian memang ada yang bersalju, tetapi ada bagian kayak utara yang dekat Sinai waktu itu saya ke sana, itu memang ada saljunya. Jadi kalau para gembala, Tuhan Yesus datang di kandang domba, para gembala. Orang bilang, Tuhan kok nanggone gembala. Ini Pak Darman di sini ada kandang di belakang dulu ya, saya pernah lihat di rumahnya itu. Ada sapi, kambing, piye mambune. Yo kambing ae. Masih diadu sih berapa kali pun dirinso kasih pewangi, kambing it's kambing. Makanannya tetap rumput. Tapi Tuhan hadir di hati orang yang sederhana. Gembala kambing itu bukan hina, tapi sederhana. Karena di Middle Agder, Bethlehem yang Tuhan Yesus hadir dilahirkan. Itu tempat di mana dombanya itu yang setiap hari untuk dipersembahkan ke bait Allah sebagai persembahan. Jadi bukan kandang kambing yang sekedarnya asal saja, bukan. Tuhan bukan hina, tapi dia mengambil tempat yang sederhana. Di hati orang yang sederhana saat ini yang mendengar firman, bukan merasa seperti Herodes, seperti raja yang minta dilayani. Oh mari Pak silakan mari. Oh iya ini Bu dipersilakan. Loh kalau ada jemaat baru gak apa-apa. Tetapi pada saat kita itu harus mengambil tempat seperti gembala. Kita menjadi mempunyai hati yang sederhana. Maka Tuhan itu hadir. Domba di Middle Agder itu tidak sembarangan. Itu oleh para gembala itu diperiksa. Giginya dimandikan, dibawa ke bait Allah sebagai persembahan. Kalau sebagai persembahan, giving my best, pasti yang baik. Amin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, seberapapun saat ini, kita rindu kepada Tuhan. Aku ingin memberi hidupku, seberapapun umur engkau saat ini, tidak tunggu nanti. Petrus sungguh-sungguh bertobat. Walaupun dia berdosa, 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kok bisa memakai Petrus? Petrus punya mertua. Makanya dikatakan mertua Petrus disembuhkan. Artinya orang yang sudah menikah, memberikan hidupnya, melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Jangan tunggu waktunya nanti, tetapi memberikan hatinya untuk Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk dilayani. Ayat yang berikutnya, layanilah seorang akan yang lain. Apa? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karunia Bapak Ibu Saudara pasti punya. Setiap kita pasti punya. Ada yang bagian ini. Oh Bu Retno, saya gak bisa musik. Oh saya gak bisa ini. Ada tadi. Yaitu apa yang paling gampang gak usah bayar. Iya, gak usah bayar nyalamin. Doa juga. Gak perlu bayar. Tapi orang kon berdoa angel gak? Tuh. Kalau di Komsel, kami persilahkan Bapak Ibu ini berdoa saudara ini. Jangan saya, itu saya dulu jangan saya. Tapi mulai belajar, doa itu apa sih paling gampang loh. DOA, didengar oleh Allah. DOA, didengar oleh Allah. Doa, layanilah seorang akan yang lain. Mari kita bergandeng tangan. Jemaat satu dengan lainnya bergandeng tangan. Klik yang berikutnya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 yang terakhir. Jika ada orang yang berbicara,
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi biarlah kita satu sama lain melayani. Itulah yang dikatakan bahwa kita ini pengikut Kristus. Mertua Yesus. Boleh diklik satu lagi. Ini gambar apa? Saya kalau melihat ini nih. Ini ada kisah ya. Seorang mantu pewegel karo mertuane. Bendino ketemu. Bendino diomongi. Aku ini punya kehidupan sendiri. Wis, daripada mertuaku iki ngecepret terus saja. Aku kirim bunga, tanaman ini namanya apa? Lek kurang tajam pecok mertua. Gobang mertua. Celurit mertua. Karena tajam. Sampai dinamakan lidah mertua, itu dari mana? Itu ada bahasa Latinnya. Mertua Petrus disembuhkan. Bahkan yang dikatakan tanaman lidah mertua ini aja ternyata banyak manfaatnya. Mantu ini sudah ngirim tanaman ini. Bapak, cek noai, engko cek kroso. Wandep itu, nek ngomong piuh, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, gak entek gitu ya, gak mari-mari gitu, tak kirim aja bunga ini. Suatu saat mertuanya ini sakit, sesek gak tahu kenapa dodoku sesek, mungkin lembab karena banyak hujan, mungkin gak tahu kenapa sesek, aduh lemes. Orang kalau sesek gak bisa bernafas, itu badannya lemes. Dia itu rebahan di sofa, di mana ada tanaman ini yang dikasih menantunya, bagus 3. Kemarin hari Kamis saya bilang, kalau orang marah itu ambil nafas. Semua ambil nafas. Buang. Sekali lagi ambil nafas. Buang. Wis gak marah wis. Cek ngamuk gitu ya. Terus akhirnya lidah ini, loh, saya bernafas kok enak ya. Pikiran saya kok tenang. Ini tadi sakjane nek apa mantuku rene gak ngirim wewean, titenono yo. Iki Natalan iki yo, wayahe aku dikirimi roti sak blek. Kan dia ambil nafas. Dia ambil nafas. Dia melihat tanaman ini. Apa oh ya? Gitu. Roh Kudus itu bisa berbicara bagaimanapun keadaannya. Hal yang tidak baik, Tuhan ubah jadi baik. Kalau Bapak Ibu klik di Google, cari manfaat tanaman lidah mertua. 1, membersihkan udara. 2, mencegah kanker kantong kering. Gak usah kering. Mari tim musik maju ke depan. Yang ketiga, pemasok oksigen yang terbanyak, yang terbaik. Jadi apa yang dianggap sesuatu yang lidah tajam, mencekno koyok pedang omongan kita. Kalau kita berbicara, di ayat yang ke-10 tadi, biarlah kita berbicara tentang firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kalau kita bertemu dengan satu sama lain, kita mungkin curhat, tapi percayalah, katakan firman, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh hati mengasihi Dia. Tuhan datang ke dunia ini tidak sekedar untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebab itu kuasailah dirimu, kasihilah satu dengan lainnya sungguh-sungguh dengan engkau berdoa.